Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru yang hebat, ketemu lagi dengan saya Zulkarnain dari SDN 1 Bakan, guru penggerak angkatan 07 dalam demonstrasi kontekstual modul 1.3. Dalam video kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu guru yang hebat, yaitu di video model perubahan, yaitu model pendekatan inquiry apresiatif dengan langkah-langkah bagja yang akan dijelaskan sebagai berikut. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Sedangkan bagja itu adalah akronim. B adalah buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan yang terakhir A adalah atur eksekusi. Baiklah Bapak Ibu yang selalu semangat untuk melakukan manajemen perubahan. Yang pertama kita lakukan adalah menyusun visi. Di mana saya di sini menyusun visi adalah mewujudkan sekolah yang berprestasi, religius dengan peserta didik berakhlak mulia, cerdas, inovatif dan kreatif dalam menghadapi era industri 04 pada tahun 2030. Dari visi yang tadi, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan SDN 1 Bakan yang siap menghadapi era industri 4.0 dan era big data. Dalam melakukan langkah bagja, yang pertama adalah B, buatlah pertanyaan utama. Di mana pertanyaan utama yang saya muat di sini adalah apa yang saya akan lakukan untuk mewujudkan siswa SDN 1 Bakan sesuai dengan visi dan siap menghadapi era yang penuh dengan digitalisasi dan big data. Terus yang kedua pertanyaannya adalah siapa saja yang akan saya ajak untuk berkolaborasi. Sedangkan daftar tindakan atau penyidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, saya yang menjadi guru akan melakukan pengembangan diri terlebih dahulu terhadap kemampuan IT terkait lewat pelatihan-pelatihan. Yang kedua, saya akan merubah pemikiran pribadi bahwa sumber belajar sangatlah banyak. Yang ketiga, yang saya akan ajak kolaborasi adalah kepala sekolah, teman sejawat, anak didik, orang tua siswa, bahkan pemangku kebijakan. Langkah kedua dari bagja itu adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaannya di sini adalah yang pertama, siapa saja di ekosistem sekolah yang dianggap kompeten terhadap IT? Yang kedua, apa saja fasilitas sekolah yang mendukung untuk pembelajaran ke arah penguasaan IT? Yang ketiga, apa saja fasilitas anak yang dipunya di rumah untuk mendukung? Yang keempat, bagaimana keterampilan
prasyarat murid dalam penggunaan IT itu sendiri atau barang IT itu. Yang kelima, bagaimana daya dukung lingkungan sekolah terhadap visi yang sudah kita susun. Terus yang untuk tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, meminta dukungan dan bantuan terutama kepada OVS atau operator sekolah. Yang kedua adalah memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah. Yang ketiga, memanfaatkan WiFi yang ada di sekolah. Yang keempat adalah menggunakan fasilitas HP anak yang sudah punya. Di bagian G adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, seandainya dengan fasilitas dan daya dukung yang sudah ada, pembelajaran berbasis IT akan bisa dilaksanakan dengan step by step, sehingga lambat laun di beberapa tahun kemudian murid kami akan mendapatkan bekal untuk hidup di era yang serba digital. Sedangkan untuk daftar tindakan untuk menjawab pertanyaan di samping adalah, yang pertama adalah menginventaris Chromebook di sekolah dan beberapa anak yang sudah mempunyai fasilitas. Yang kedua, di sini adalah menambah kapasitas WiFi di sekolah agar anak gratis biaya internet. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan guru yang bisa IT di sekolah. Yang keempat adalah kolaborasi pendanaan dengan kepala sekolah dan bendahara. Di akronim J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah pertama dan utama untuk memulai pembelajaran berbasis IT? Yang kedua, siapa saja yang akan terlibat dalam membantu? Yang ketiga, apa terobosan sehingga pembelajaran ini bisa murah, efisien, dan efektif? Sedangkan untuk daftar tindakan dan penyelidikannya adalah 1. Sosialisasi dengan bincang santai dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan murid, bahkan dengan wali murid untuk menggali minat dan dukungan. Yang kedua, membuat perencanaan kerja dengan mengatur posisi dengan orang-orang yang akan terlibat. Yang ketiga, membuat rancangan pembiayaan dari sekolah sehingga internet bisa gratis. Yang keempat, mengintegrasikan program dengan pembelajaran dengan memperhatikan keterpihakan kepada murid. Oke, Bapak Guru, Bapak Ibu Guru yang hebat, yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya yang pertama adalah, kapan kegiatan itu dimulai? Yang kedua, siapa saja pendukung pertama dan kedua dan seterusnya yang akan dilibatkan? Yang ketiga, bagaimana kesiapan kapasitas internet di sekolah? Nomor 4, bagaimana jumlah fasilitas pembelajaran dengan jumlah murid? Terus selanjutnya adalah daftar tindakan atau pendidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan di samping. Yang pertama adalah mengajak rekan guru untuk melakukan persiapan yang matang, yaitu observasi kelas, jumlah fasilitas seperti laptop dan HP. Terus yang kedua adalah membuat jadwal dukungan, terutama teman-teman sejawat yang paham IT.
Yang ketiga adalah melakukan uji coba fasilitas. Nah, itulah video yang bisa saya buat untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan semua Bapak Ibu yang menonton. Untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.